Silakan Bu Juju. Iya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya, meskipun dalam keadaan hujan dan sekarang itu lagi enak-enaknya ya, karena liburan itu ada yang lagi di hotel dan sebagainya, tapi tetap menyempatkan untuk belajar. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak narasumber kita pada malam hari ini, Masya Allah dari luar sana jauh sekali tapi bersedia untuk hadir di Wonosobo, dan kepada moderator kita yang kayaknya masih baru tapi sudah siap jadi moderator. Terima kasih juga Bu Eni, dan malam hari ini kita bertemu di acara ngopi ngobrol pintar Selasa malam di Komunitas Guru Belajar Kabupaten Wonosobo yang ke-157. Jadi edisi ini edisi liburan yang seharusnya Bapak Ibu menikmati liburan tapi tetap disuruh untuk belajar karena murid-murid juga terlepas dari itu ya, meskipun liburan kita berpesan pada murid-murid, ayo terus belajar. Makanya di sini komunitas guru belajar Nusantara Wonosobo itu tidak meliburkan di ngopi semalamnya ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini selalu diberi kesehatan dan terus mendapatkan nutrisi-nutrisi ilmu yang nanti dari narasumber-narasumber kita yang akan menjadikan dunia pendidikan kita semakin maju dan semakin lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita sapa dulu narasumber kita yang dari seberang sana. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Bu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Hendra sudah kerso hadir di Wonosobo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra, nanti Pak Hendra akan ditemani oleh Ibu Eni sebagai moderator sampai kurang lebih nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi apabila teman-teman masih membutuhkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari Pak Hendra, jawaban dari Pak Hendra, maka waktunya boleh fleksibel Bapak. Eh, Bisa sepuasnya sampai kurang lebih pukul setengah 10 nanti. Baik, Pak Bu Eni, kita sapa Bu Eni. Selamat malam, Bu Eni. Selamat malam Bu Juju. Iya, apa kabar Bu Eni? Alhamdulillah. Ya, meskipun tetanggaan, tapi jarang ketemu ya Bu Eni. Alhamdulillah malam hari Iya, ini bisa ketemu. Ya Bu Eni, syukur tapi nanti akan bersamai Pak Hendra ya Bu Eni sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat dan boleh fleksibel waktunya. Dan saya serahkan waktu sebenarnya pada Bu Eni dan Pak Hendra. Silahkan Bu Eni. ya, terima kasih Bu Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah, yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Indra Nugraha, yang kami hormati Ibu Ketua KGBN Wonosobo dan pengurus KGBN Wonosobo beserta Bapak Ibu semua di eh, Wonosobo dan sekitarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita bisa belajar bersama di ngopi semalam yang ke 160 berapa Bu Juju? 157. 57 ya. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa belajar bersama di ngopi semalam. Tentunya nanti banyak ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan dan di saya ditemani oleh narasumber kita Bapak Hendra Nugraha dari SMP Negeri 2 Sukasari Kabupaten Subang. Selamat malam Pak Hendra Nugraha. Malam. Ya, oke. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai acara ini ada pantun sedikit dari saya. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang sambil menyelam. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di Ngopi Semalam. Cakep. Bapak Ibu guru semua, di sini tema kita pada malam hari ini yaitu pembiasaan numerasi berbasis lingkungan. Jadi apa sih numerasi berbasis lingkungan itu?
dan bagaimana kita mewujudkan pembelajaran numerasi yang dilakukan dalam lingkungan yang efektif sesuai dengan kondisi sekolah dan keberagaman peserta didik. Tentunya kita semua penasaran ya dan ingin segera belajar bersama Bapak narasumber kita yaitu Bapak Hendra. Semoga nanti ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Bapak Hendra dapat kita praktekkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Eh, eh, Bapak Ibu guru semua, karena waktunya sudah hampir jam 8, mungkin nanti banyak sekali ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra. Jadi eh, waktunya untuk sekarang saya serahkan kepada Bapak Hendra Nugraha. Silahkan Bapak Hendra Nugraha. Ya, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekitarnya juga ada beberapa guru mungkin dari Jawa Barat juga yang ikut bergabung. Baik Bapak Ibu, bukan berarti saya ingin menggurui, tapi ini hanya berbagi praktik baik, di mana saya baru menjabat sebagai kepala sekolah itu 1 tahun 5 bulan, dan saya menerapkan ini di sekolah kami dalam artian mengenai literasi matematika. Kebetulan saya backgroundnya adalah matematika, dan saya juga adalah salah satu guru penggerak angkatan ketiga, di mana di sini salah satunya adalah Pak Catur sebagai instruktur di kala itu. Saya udah mengisi di kegiatan ini sudah ketiga kali ya Mas. Eh, Mudah-mudahan di sini saya bisa berbagi praktik baik, di mana ini salah satu kompetensi kemarin mengikuti salah satu PNS berprestasi kategori kepala sekolah inspiratif. Izin berbagi layar Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu apa yang saya lakukan selama menjadi kepala sekolah 1 tahun lebih itu, di mana numerasi ini adalah kunci untuk membangun siswa yang cerdas, dalam artian di sini pemahaman tentang literasi matematika. Saya menggunakan numerasi ini, Bapak Ibu, adalah bersama-sama dengan rekan-rekan guru, di mana ketika ingin penelitian ini atau ingin berbagi praktik baik ini, salah satu guru matematika di sekolah kami itu cuti, sehingga saya sebagai invaler. Walaupun misalkan saya sebagai kepala sekolah kok mau menjadi guru, karena kan tugas saya adalah guru dan tugas tambahan saya adalah sebagai kepala sekolah. Maka di sini saya menggantikan posisi salah satu teman kami yang sedang cuti melahirkan. Nah, ini Bapak Ibu, di mana numerasi itu adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan menganalisis angka serta konsep matematika. Ini kami melakukan kegiatan ini, Bapak Ibu, di pembiasaan literasi, di mana kegiatan yang diadakan setiap hari Rabu pagi, setiap minggunya. Dan kami melakukan ada beberapa tugas dari guru kami, yaitu para yang penggiat literasi, di mana jam berikutnya itu adalah jam untuk memahami tentang numerasi. Nah, ini adalah mengapa numerasi penting, Bapak Ibu,
Dampak numerasi dalam kehidupan, langkah pertama itu biar keputusan yang cerdas dalam artian di sini bisa membantu membuat keputusan seperti mengolah pemahaman matematika dalam semua mata pelajaran, di mana ini penerapan numerasi ini dilakukan untuk dasarnya itu dari semua mata pelajaran, jadi bukan matematika saja. Terus yang kedua, peningkatan produktivitas mendukung efisiensi dalam kami seperti observasi, karena untuk sebuah observasi beberapa rekan guru. Di sini saya penerapannya seperti apa yang saya lakukan dikala pemahaman tentang observasi yang ada di PMM untuk penyelesaian ke SKP. Yang kedua, menyelesaikan masalah praktis, mempermudah menghadapi tantangan sehari-hari seperti menghitung diskon atau jarak perjalanan. Kebetulan kami itu sekolah di pesisir pantai, di mana dekat ke Laut Patiban, Bapak Ibu, di Pantura. Jadi beberapa siswa kami itu ada yang berjalan jauh, yang 2 kilo dan seterusnya, sehingga saya tahu untuk penyelesaian masalah sehari-hari itu bagaimana menggunakannya sebelum depannya ke hujan deras. Misal sekolah kami itu bisa menghasilkan 8 guru penggerak, 3 PP, 1 fasilitator, dan 1 instruktur. Itu kebanggaan yang membuat saya ingin mengembangkan sekolah walaupun kecil, tapi setidaknya paham itu kegunaan dari pendekatan numerasi yang ada di sekolah. Ya, literasi juga termasuk. Nah, ini pembaharuan program literasi dan numerasi di SMP 2 Sukasari mengadopsi model maskulin. Ini adalah program, di mana program ini sedang berjalan, ada sebagian guru belum paham, jadi sehingga untuk kegiatan ini masih perlu proses yang cukup panjang untuk menghadirkan pendekatan ini, pembelajaran yang menyeluruh dan inovatif. Ada beberapa rekan guru juga sudah menerapkan tentang maskulin ini, dalam artian untuk P5-nya dengan pendekatan hingga menghasilkan salah satu produk. Yang pertama, materi pembelajaran interaktif menyediakan buku dan modul. Memang untuk buku dan modul ini sangat terbatas, jadi kontennya harus menarik, sehingga saya masih berusaha meminta bantuan kepada rekan-rekan literat untuk menyumbangkan buku, sehingga ada kemauan beberapa hal untuk peserta didik kami. Karena peserta didik kami ini kekurangan buku fiksi maupun non-fiksi. Jadi di sini mulai dari keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, materi ini disampaikan melalui berbagai media, termasuk buku, aplikasi digital, dan video edukatif. Ini biasa saya lakukan di sekolah kami itu secara bergilir, dan ada guru yang sudah memahami tentang video edukatif, seperti kemarin observasi di beberapa mapel sudah melakukan video. Untuk aplikasi digital ini sudah dilakukan, tapi belum sempurna. Jadi dalam artian masih tahap belajar. Yang kedua, lingkungan belajar yang asri dan nyaman, menyediakan ruang belajar dirancang untuk mendukung kenyamanan dan konsentrasi siswa. Ruang kelas, taman, area terbuka dioptimalkan untuk menciptakan suasana yang asri, menyenangkan, mendukung pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Ini saya dengan cara pendekatan yang berbasis lingkungan. Jadi beberapa teman-teman di sekolah kami itu penerapan pembelajaran ada yang di luar kelas, ada yang berkeliling, role model, dan sebagainya. Jadi tetap larinya ke literasi dan numerasi, karena saya ingin meningkatkan nilai rapot pendidikan SMP 2 Sukasari. Yang ketiga, itu menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dan interaktif, memfasilitasi, mengembangkan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kreativitas, evaluasi dilakukan secara berkala, memantau perkembangan siswa, dan menyesuaikan metode pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan. Jadi saya ini sudah meminta kepada rekan-rekan guru, Bapak Ibu,
saya mungkin modelnya terlalu lama, jadi rekan guru itu diwajibkan menulis model ajar itu misalkan untuk satu pertemuan atau dua pertemuan harus tulisan tangan Bapak Ibu. Jadi biar paham apa yang diterangkan karena setidaknya dengan tulisan tangan Bapak Ibu eh, daya hafal kita akan tahu celah dan bagaimana apa yang harus diperbaharui. Kalau misalkan menggunakan laptop dan sebagainya itu hanya menulis, mungkin hanya copy paste dan sebagainya. Kalau untuk ke laptop itu hasil dari kegiatan modul ajar yang ditulis tangan itu, jadi disimpulkan untuk laporan kegiatan yang masuk ke dalam PMM. Mungkin beberapa guru jadi di mana setelah refleksi atau umpan balik kepada guru, misalkan tentang numerasi ini sampai di mana gitu dan hasilnya bagaimana. Jadi guru akan ingat apa yang Bapak Ibu tulis dengan tulisan tangan. Kenapa saya menggunakan tulisan tangan? Jadi guru itu akan ingat di bagian mana dia akan menulis dan di bagian mana yang Bapak Ibu guru kesalahan. Berbeda, memang tidak apa-apa menggunakan komputer dan sebagainya, tapi setelah saya observasi setahun ini, yang menggunakan komputer ketika saya menanyakan bingung dan sebagainya. Makanya saya memberikan celah untuk biar diingat dalam artian untuk ekosistem pembelajaran di SMP 2 khususnya peningkatan tentang literasi. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan dokumentasi karena ini sekolah Bapak Ibu juga sudah ada dan ini menggunakan penana ini menuliskan ini di kelas 9 kebetulan saya ngajar kelas 9 karena guru kelas 7 dan 8 ada yang kelas 9 yang tidak ada jadi saya yang masuk di kelas ya. Setelah itu Bapak Ibu membuat resume di mana resume ini dibuat dari Canva. Ini salah satu program SMP 2 Sukasari itu karena Kabupaten Subang harus menciptakan gerbang literasi dalam artian apa saja maka pelajaran yang didapat kesayangan dan di situ harus ada tempelan foto dan sebagainya. Bapak Ibu ini sangat mujarab dalam pembelajaran peningkatan numerasi jadi peserta didik akan seneng gitu apalagi zaman sekarang kan zaman gadget ya jadi daripada main game yang enggak pugu lebih baik menulis resume. Nanti di sini sebelum ini saya menuliskan di Padlet mungkin ada beberapa guru penggerak sudah terbiasa dengan Padlet, Jamboard ataupun Mentimeter dan sebagainya. Jadi saya menggunakan di sini. Nah, ini adalah sekolah kami di mana kiri kanan itu dikelilingi oleh air. Jadi kalau hujan seharian pasti banjir. Ini dokumentasi kegiatan mulai dari ANBK numerasi, literasi hingga pembiasaan di sekolah kami. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ini adalah kegiatan ANBK di mana tetap harus didampingi oleh beberapa guru walaupun pengawasan secara silang. Ini pembiasaan yang kami lakukan, misalkan upacara bendera, ini jadi untuk meningkatkan dan sebagainya hingga sapa pagi, dan adanya literasi, jud amma dan sebagainya, salawat, dan seterusnya, sehingga pas dari situ masuk ke kelas, baru penguatan literasi. Memang tidak memakan waktu, Bapak Ibu, hanya 15 menit sebelum mulai KBM ataupun misal kalau mepet di hari Jumat itu biasanya 5 menit sebelum KBM itu untuk bernumerasi. Ini kegiatan yang kami lakukan. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan di mana kegiatan literasi ini kami menciptakan, bukan menciptakan, ini adalah karya salah satu guru penggerak di sekolah kami menggunakan atau pendekatan numerasi untuk di dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak Ibu menciptakan sebuah produk di mana ini adalah sirup mangrove. Ini ada singkatan sirup manghendra. Jadi mangrove halal enak dan rasanya asri, alami. Itu jadi ini sudah kami buat dan untuk pameran transformasi pendidikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau misalkan ada yang bertanya, maka bila kecepatan mohon maklum Bapak Ibu
karena biar kedengeran. Kebetulan saya baru nyampe juga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Eni. Terima kasih Bapak Hendra, sangat menginspirasi sekali karena selama ini numerasi itu bagi saya itu hanya sekedar di kelas kemudian kita bermain menghitung-hitung saja. Ternyata numerasi itu juga bisa kita lakukan di apa sesuai dengan lingkungan kita ya Pak Hendra. Eh, Oke, baik Bapak Ibu sekalian mungkin eh, ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau mungkin penasaran dengan yang disampaikan dengan dari Bapak Hendra. Akan kami buka termin yang pertama untuk 3 penanya. Pak Catur tuh udah ngangkat paling awal, Bu Eni. Oh iya Pak Catur, silakan Pak Catur. Ya, terima kasih. Tadi kalau lihat galerinya di kegiatan SMP-nya Pak Indra itu luar biasa gitu ya. Dan pastinya Yes. dibutuhkan ide-ide yang luar biasa pula agar program itu berjalan. Eh, nah, kalau misalnya kadang program kita udah bagus gitu. Nah, tapi sepertinya kalau tadi mayoritas gurunya itu gerak gitu dan mungkin semuanya gerak. Nah, realita yang ada di tempat kita rata-rata adalah ketika program kita udah bagus, tidak semua guru itu support untuk kegiatannya gitu lah. Mungkin ngapain sih repot-repot kayak gitu. Nah, pastinya hal ini juga pernah mungkin menjadi challenge bagi Pak Hendra sendiri ya ketika ingin menggerakkan gitu. Dan mungkin Pak Hendra punya cerita pengalaman terkait untuk menggerakkan teman-teman guru di sana agar juga tetap support kegiatan dan mungkin guru itu hampir kayak orang gila gitu. Ketika ibaratnya tuh gini, guru lihat konser, lihat ada konser dangdut, kemudian ada yang joget-joget di depan panggung gitu kan, itu Pak Hendranya di situ sebagai yang joget-joget kayak gitu. Kemudian yang lainnya cuma nonton gitu aja. Lama-lama ternyata asik, ada yang goyang jempol, goyang kaki, lama-lama ikut gabung joget-joget. Nah, ibaratnya tuh guru penggerak tuh kayak gitu. Nah, ya pengalaman yang udah dialami Pak Indra untuk menggerakkan teman-teman guru mungkin ada juga yang mager gimana Pak? Mungkin bisa diadopsi juga buat teman-teman di sini gitu Pak. Baik, terima kasih. Saya akan jawab. Jadi pertama kali saya datang ke sekolah, memang banyak yang ragu ya dalam artian, oh ini kok kepala sekolah masih muda, kok bisa, emang bisa dan sebagainya. Saya merasakan itu, tapi ada beberapa keuntungan yang saya dapat karena saya dulu sebagai ketua MGMP Kabupaten, Pak. Jadi di sana ada beberapa guru matematika yang aktif, jadi sehingga saya bisa berkolaborasi dengan beberapa guru yang di sana. Saya menanyakan, kebetulan guru matematika ini adalah salah satu guru senior di mana Wakakur yang ada di SMP 2 Sukasari. Saya menanyakan dulu medannya bagaimana dan harus bagaimana. Memang program ini tidak langsung sukses gitu, tidak. Saya mengalami karena di sini ada beberapa hal, dua kubu Pak. Jadi ada yang Pak Hendra mah ngapain sih ini? Ada yang pas saya mah pengennya bekerja dibimbing sama Bapak. Oke. Tapi saya langkah pertama itu guru yang mungkin bukan cuek ya, malas aja gitu, tapi saya tetap melibatkan dalam program kegiatan ini. Jadi saya minta bantuan salah satu teman saya, kebetulan guru penggerak juga, bagaimana caranya untuk mengajak guru tersebut. Dan setelah pemahaman ini, ada beberapa rekan kerja bilang, Pak libatkan saja dan harus diajak kemana-mana. Gitu dalam artian di dalam kegiatan ini selalu hadir. Jadi untuk membantu itu yang saya lakukan. Jadi setidaknya guru yang mager itu bisa ingin bekerja lakukan. Di sini juga saya melakukan bukan semata-mata keinginan saya, tapi saya juga minta pasti. Maaf Bapak sinyalnya kurang bagus. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi terus saya mengajak beberapa teman yang ingin bekerja dalam artian apa sih tujuan dan bagaimana harapannya. Dan alhamdulillah saya ya Pak ditempatin walaupun sekolahnya sederhana, tapi guru-gurunya ingin dibimbing. Nah, dari guru yang memisahkan diri itu
mulailah mendekat dan sebagainya. Memang sulit untuk menerima apa yang saya lakukan. Itu butuh proses Bapak Ibu, hampir selama setahun saya melakukan itu, akhirnya guru itu mau bekerja. Walaupun mungkin di dalam hati ya nggak tahu Pak Hendak kerja kerja. Karena saya itu kadang-kadang lupa Bapak Ibu, kalau misalkan ingin kerja, proses prepare dan sebagainya. Dan teman-teman suka selalu bilang begini, Pak jangan terlalu kencang larinya. Alhamdulillah setelah kegiatan dan kejadian itu, saya bisa lebih ingin memajukan sekolah yang saya pimpin sekarang. Mungkin itu Pak, tapi prosesnya memang lama. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, matur nuwun, Pak. Monggo Bu Eni. Di kolom chat kayaknya ada pertanyaan. Bu Eni bisa lihat kolom chat nggak? Baik, saya baca aja. Ini dari Bu Sutami Pati bertanya mengenai mapel lain bisa bernumerasi. Memang Ibu, numerasi itu bukan pelajaran eksakta saja, Bapak Ibu. Semua mapel itu bisa terlibat. Misalkan saya ambil contoh, itu pendidikan agama Islam. Di dalam pendidikan agama Islam kan ada zakat, infak, atau misalkan sodakoh dan sebagainya. Itu ada persenannya, mungkin takut saya salah juga. Jadi itu dari awal misalkan ayat surat anu nomor sekian dan sekian itu apa mungkin itu salah satu numerasi juga di dalam pelajaran IPS misalkan letak katulistiwa bujur timur bujur selatan dan sebagainya itu kan udah ada numerasi juga untuk prakarya misalkan takaran untuk dan sebagainya nah itu Bapak Ibu itu numerasi yang sebenarnya numerasi cuman beberapa rekan guru naon sih nomor naon deh apa sih numerasi itu gitu jadi belum paham benar tentang numerasi yang dilakukan itu Bu Sutami jadi semua mapel itu terintegrasi adanya numerasi jadi bukan mapel IPA ataupun matematika sebuah mapel juga ada yang kedua dari Ibu Ervin project minuman untuk memerlukan waktu berapa lama nah ini untuk proyek ini adalah salah satu ide dari salah satu guru kami, di mana beliau itu adalah guru penggerak angkatan ke-8, itu bertanya kepada peserta didik, apa sih harapan yang ingin dilakukan. Nah, dari pendekatan numerasi ini, itu untuk sirup ini adalah takaran, di mana di Pantura itu banyak pohon mangrove yang di sekelilingnya itu yang kuat terhadap air dan sebagainya. Jadi pohonnya itu kuat, tidak akan mati, jadi dan menghasilkan buah mangrove. Buah mangrove itu menghasilkan menjadi sirup mangrove, di mana itu sebenarnya hasil saringan itu berwarna putih, Bapak Ibu, tapi karena dicampur dengan buah naga, jadi berwarna merah. Ini adalah proyek atau inovasi salah satu teman kami, di mana untuk gelar karya dalam artian P5. P5 yang pendekatan secara keseluruhan mengenai tentang numerasi. Ini misalkan karena proyek P5 itu misalkan gaya hidup berkelanjutan itu misalkan targetnya 4 bulan, nah di celah-celah itu Bapak Ibu, jadi kegiatan di hari Jumat P5 itu ada kegiatan untuk mengolah sirup anggur. Itu mungkin Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Mangga. Terima kasih Bapak Hendra. Silakan Bapak Ibu guru semua. Kami buka termin kedua. Jadi numerasi di lingkungan ini kita tidak bisa melakukan sendiri ya Pak ya harus bekerja sama dengan guru lain. Silakan Bapak Ibu semua. Oke, di kolom chat sudah ada Pak. Bu Eni bisa terbaca dari Pak Guntur Sakti Dewangga dari SMA Negeri 1 Mojo Tengah. Bu Oh Eni ya, bisa baca? saya bacakan dari Bapak Guntur Hendra, Guntur Sakti Bapak Dewangga. Guntur masih penasaran dengan guru-guru mapel di sana berarti di SMP-nya Pak Hendra ya.
lakukan kegiatan pembelajaran dengan mengaitkan numerasi berbasis lingkungan. Boleh cerita Pak bagaimana pengalaman mapel selain eksakta merancang kegiatannya? Jadi Pak Hendra mungkin mau dijawab dulu Pak. Ya, baik. Eh, untuk merancang Bapak Ibu ini saya intinya Bapak Ibu harus berkolaborasi dalam artian karena di dalam IHT itu memisahkan beberapa mata pelajaran. Jadi saya sebelum mata pelajaran eksakta itu saya mengkelompokkan dulu beberapa mapel. Mapel di dalam kegiatan IHT. Setelah itu baru yang mapel eksakta saya masukkan ke beberapa kelompok. Di situ saya untuk membuat modul ajar ataupun misalkan rancangan itu dipersilahkan dulu kepada beberapa guru mapel dengan template yang diberikan. Nanti guru matematika ataupun IPA akan menggabungkan. Itu rancangan yang saya lakukan. Memang ini menggunakan sistem tutor sebaya Bapak Ibu dalam artian ada yang paham tentang numerasi, jadi di kelompoknya itu akan membuat beberapa modul ajar khususnya yang non eksakta itu akan menuliskan sehingga di situ misalkan tentang bahasa Indonesia itu tentang teks prosedur ataupun bahasa Inggris misalkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan misalkan gelasnya apa dan sebagainya. Saya kemarin melakukan observasi kepada salah satu guru bahasa Inggris di mana di situ adalah pengolahan jus air minum jus di mana adanya air berapa mil dan sebagainya ataupun buah yang diperlukan untuk menjus dan seterusnya. Itu salah satu rangkaian dari numerasi Bapak Ibu. Jadi bukan berarti numerasi teh khusus khusus matematika aja bukan. Jadi di situ saya melakukan beberapa guru juga ada guru PKN di mana beberapa guru ada satu guru PKN saya melihat numerasinya apa ternyata salah satu guru PKN ini sudah membuat modul ajar untuk hafalan butir-butir Pancasila. Misalkan butir satu itu apa? Itu sebenarnya sudah bernumerasi karena ada angka-angka di dalamnya. Misalkan pasal sekian, ayat sekian, itu salah satu tujuannya. Nah, untuk penerapan ke lingkungan itu untuk PKN misalkan harus menghargai dengan siswa sendiri. Jadi adanya perjanjian tidak adanya perundungan di sekolah kami, Bapak Ibu. Jadi di kelompok itu misalkan oh iya sila kesini teh harus saling eh, berperi kemanusiaan misalnya atau saling keadilan sosial. Nah, adilnya bagaimana? Dalam pembuatan Sidupang Group itu dibagi menjadi beberapa kelompok untuk peserta didik. Saya melihat beberapa guru penggerak di sekolah kami itu yang diterapkan. Dan untuk mapel yang lain juga sama, misalkan IPS itu bagaimana, biasanya guru IPS itu yang kami lihat di sekolah kami itu eh, tanah yang mengandung ini bagaimana, letak geografis sekolah bagaimana, atau untuk mencampurkan yang ini dan itu bagaimana. Jadi saling keterkaitan satu sama yang lain. Itu saja sih mungkin Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Selanjutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu guru semua masih on ya. Silakan Ibu yang ingin bertanya. Mungkin Bu Juju punya pertanyaan kegiatan mungkin terkait kegiatan numerasi di sekolah. Izin bertanya, Pak. Bu Munadiroh, Bu Eni. Oh ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya, ya. Setelah penerapan numerasi terhadap lingkungan, seberapa besar pengaruh terhadap rapat pendidikan atau hasil ANBK-nya, Pak? Untuk yang numerasi, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengaruh terhadap ANBK itu signifikan, Bu. Jadi dalam artian sebelumnya itu
nilainya 23,33%, tapi rekan-rekan berkolaborasi sehingga tidak langsung hijau Bapak Ibu, karena sekolah kami itu tadinya merah, jadi sekarang memasuki oranye. Jadi sudah mencapai 55%. Jadi ada sekitar beberapa persen untuk secara berlangsung. Memang ini yang dikhawatirkan karena dari sekolah kami itu tidak dibantu dalam apapun, tapi dalam kehidupan sehari-hari misalkan ada kesiswaan humas, sarana, kurikulum di situ bekerja. Dan ada selain itu adalah tim kerja. Jadi setidaknya ada peningkatan secara kontinu. Jadi ada sekitar 12 persenan naiknya, Bu. Jadi tidak langsung bagus karena ini prosesnya juga harus benar-benar dirasakan karena sekolah kami itu ada sekitaran beberapa anak masih belum paham apa yang tulisan, apa itu hitungan. Jadi guru-gurunya ekstra, benar-benar ekstra. Jadi ada yang sekolah yang benar-benar ingin sekolah, anak ada yang serasa disuruh. Ada beberapa anak yang misalnya ditegur tidak belajar literasi atau numerasi, besoknya tidak mau sekolah. Jadi dilematis Bu sebenarnya. Jadi dalam proses ini masih tahap berproses untuk kemajuan sekolah di mana SMP 2 Sutasari insya Allah ada kemajuan. Itu mungkin Bu. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang ada di Wonosobo. Itu yang saya harapkan bisa berbagi praktik baik apa yang saya lakukan. Jadi nggak langsung semata-mata langsung bagus, nggak Bu. Ini masih proses. Kebetulan anak-anak kami itu dia lebih menyenangkan di luar kelas. Kalau di dalam kelas mungkin kurang konsen dan panas karena pantai utara itu Bapak Ibu panas sekali. Jadi kalau di kelas itu panas, jadi kalau di luar dia akan senang. Jadi tujuannya saya ingin belajar itu bersenang-senang untuk menuju pembelajaran yang lebih dan yang diharapkan. Itu Bu, terima kasih. Iya. Ini ada penanya selanjutnya Pak dari Ibu Endang. Karena kita dibatasi kurikulum, di mana capaian kompetensi sudah ditentukan, tidak semua materi dapat dipaksakan memuat numerasi. Bagaimana solusinya? Ya baik, terima kasih Bu Endang pertanyaannya. Ya betul, semua materi tidak semua dilibatkan atau misalkan beberapa tema itu tidak semuanya masuk ke dalam numerasi. Betul. Itu jadi walaupun misalkan numerasi itu literasi matematika, setidaknya misalkan di beberapa materi tidak termasuk ke numerasi, ya membantu untuk meningkatkan nilai literasinya. Di mana literasi itu kalau di sekolah kami dilakukan setiap hari Rabu dan anak untuk presentasi apa yang mereka baca. Jadi setidaknya dengan pahamnya berliterasi, insya Allah paham juga bernumerasi. Memang ini harus butuh kesabaran yang ekstra karena numerasi itu apalagi zaman anak-anak habis COVID ya, jadi untuk tahap belajar itu sangat kurang sekali. Jadi diharapkan beberapa guru itu harus berkolaborasi. Jadi tujuannya itu kolaborasi, kolaborasi dan seterusnya. Insya Allah untuk kegiatan numerasi ataupun literasi akan beriringan. Memang kalau misalkan tidak ada kaitan dengan numerasi jangan dipaksakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada di dalam materi numerasi ya jangan. Makanya kami setiap 1 bulan sekali selalu ada rapat evaluasi. Jadi kira-kira di mana yang berliterasi, di mana yang bernumerasi. Ada Bapak Ibu guru juga kalau misalkan presentasi ada yang nervous dan sebagainya. Jadi saya melihat dari contoh Ibu Bapak guru, jadi Ibu Bapak gurunya kurang wantar dalam artian untuk presentasi ini saja masih nggak masih deg-degan dan sebagainya. Apalagi melihat ke gurunya. Karena saya orangnya itu Bu, mungkin kalau kata rekan-rekan kami itu terlalu ingin cepat beres, nggak mau ditunda-tunda, dan itu mungkin yang saya lakukan untuk beradaptasi dengan teman-teman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada numerasinya jangan dipaksakan. Tapi kalau misalkan materi yang lain ada sangkut pautnya dengan numerasi, marilah kita berkolaborasi untuk pembelajaran yang lebih sempurna, menyempurnakan di Kombel Belajar. Mungkin di sekolah Bapak Ibu ada Kombel Belajarnya. Itu saja. Terima
Ini ada dari Bu RCC Santi, Pak Indra. Di dalam sekolah pastinya ada guru-guru yang menjadi penggerak literasi di sekolah. Bagaimana cara Bapak mengapresiasi guru-guru tersebut? Apakah dengan mengikut sertakan ke berbagai pelatihan atau bagaimana? Terima kasih Ibu Ervi. Ya, betul. Di sekolah kami pastinya ada guru-guru yang menjadi penggerak numerasi ada. Di sini saya selalu berkolaborasi dengan Wakak Kurikulum Bapak Ibu karena itu adalah jantungnya sekolah. Di situ akan memberitahu rekan-rekan yang ingin bekerja dalam artian pergerakan numerasi ataupun literasi. Sehingga saya berdiskusi kira-kira ini bagaimana? Ya mangga Pak, misalkan silahkan Pak atau dan sebagainya. Kadang saya juga menanyakan ke sarana atau ke humas dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saya melihat juga orang-orang yang ingin belajar dan orang-orang yang mageran. Jadi kalau yang mageran biasanya saya itu dipergunakan untuk di sekolah. Di sekolah dalam artian untuk menggerakkan di sekolah. Sementara untuk pelatihan itu yang rekan kerja yang haus ilmu. Misalkan ada beberapa rekan kami dari tim kerja ingin terus belajar, makanya saya selalu menugaskan kegiatan pelatihan. Kayak kemarin misalkan pelatihan pendidikan karakter. Ketika dinas meminta siapa kira-kira yang cocok, saya langsung menunjuk orangnya. Atau misalkan bagaimana cara pendidikan inklusi atau meningkatkan numerasi. Saya akan menunjuk salah satu guru di mana kalau karena alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu, jadi saya tahu dari laporan wakil Wakasek kurikulum. Nah, Bapak Ibu misalkan sebagai guru, Bapak Ibu harus sering berkolaborasi dengan kepala sekolah ataupun stakeholder yang ada di SME atau di sekolah Bapak Ibu. Itu akan berjalan lancar. Memang prosesnya lama banget dan banyak kerikil-kerikil yang kok ini pilih kasih, ini terus dan sebagainya. Itu akan dialami Bapak Ibu. Tapi setidaknya diusahakan Bapak Ibu berkolaborasi dengan kepala sekolah, juga para wakil kepala sekolah. Kira-kira apa sih yang menarik? Dan kalau misalkan tidak menanyakan, kalau tidak menanyakan, Bapak Ibu tidak akan tahu. Apalagi informasi yang penting, misalkan banyaknya, apalagi tahun besok itu banyak sekali kegiatan yang apa namanya rencana dari menteri yang baru bahwa pembelajaran coding dan sebagainya itu harus benar-benar tahu kepala sekolahnya atau wakil kepala sekolah yang sering membuat manajemen atau manajerial yang ada di sekolah. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi saya selalu menanyakan kepada para wakil kepala sekolah terlebih dahulu bagaimana ini dan seterusnya, masukan baru saya memilih salah satu guru. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Lalu selanjutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu pilih, waktunya masih banyak. Silahkan Bapak Ibu guru. Mau Ibu Bapak? Kayaknya masih ngadem-ngadem gitu ya Bu Eni, karena di Wonosobo tuh gerimis gitu. Mungkin lagi ini Pak, Oh, lagi mau, besok mau gimana? Bu Mau Sisil, langsung ada yang mau ditanyakan Bu di Sisil? sekolahan Pak. Dari Ibu Lina, kalau bertanya, program numerasi itu terjadwal setiap minggu, bolehkah? Hmm. Terima kasih Bu Lina pertanyaannya. Kalau untuk jadwal numerasi tiap minggu itu boleh, seperti apa yang dilakukan di kegiatan literasi. Itu salah satu pembiasaan Bapak Ibu, karena di sekolah kami itu untuk numerasi, literasi apalagi numerasi itu sangat rendah, jadi diusahakan kerja keras dalam artian program yang disampaikan. Misalkan Bapak Ibu ada ide, berdiskusi dengan wakasek kurikulumnya, lalu berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengajukan program. Di kami itu programnya per 5 menit. Memang ini ada yang dilaksanakan, ada yang tidak. Ketika kami atau ketika saya ada di sekolah dan masuk ke dalam kelas, ada yang melaksanakan, ada juga yang diam di ruang guru. Itu sudah habit mungkin ya, kebiasaan. Jadi guru itu belum atau masih proses belajar.
apa sih tujuan mengajar, tujuan pembelajaran. Jadi intinya untuk program kegiatan numerasi itu harus terjadwal memang seminggu sekali itu minimal. Kalau maksimalnya setidaknya di dalam pembelajaran itu ada sekitar 5 menitan untuk di setiap KBM. Jadi biasanya kalau di sekolah kami itu suka mencantumkan di modul ajarnya. Jadi ada kegiatan literasi terlebih dahulu dan numerasi. Itu yang saya lakukan, Bu Lina. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya mungkin masih ada lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu guru. Ya, satu lagi mungkin Bu Eni sebelum closing. Ya, kita buka satu penanya lagi ya. Eh, saya mungkin mau bertanya Bu Eni, mumpung belum closing ini Pak Bu ketemu sama Pak Hendra. Ini di kolom chat juga ada pertanyaan lagi dari Bu Ervi. Nanti boleh di check out. Oh iya. Iya dari Bu Ervi ini masih ada. Apakah Bapak punya trik bagaimana cara memahami numerasi terlebih dahulu ke guru? Karena numerasi kan tidak mudah ya Pak. Kadang saya mencoba mengerjakan soal numerasi saja, belum tentu benar jawabannya. Ya mungkin Pak Indra punya trik-trik khusus. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Bu Eni. Baik Bapak Ibu, trik yang saya lakukan itu terlebih dahulu memang kepada beberapa wakil kepala sekolah itu. Ketika saya melakukan studi tiru ke salah satu sekolah penggerak dan saya menanyakan trik yang sama apa yang harus saya lakukan. Ternyata Bapak Ibu setelah saya studi tiru ke salah satu guru sekolah penggerak, saya terapkan juga di sekolah dengan cara terlebih dahulu para wakasek yang diberi pengertian atau pembelajaran atau tujuan dari numerasi, bagaimana dan sebagainya, itu diskusi secara terpumpung. Jadi memberikan masukan, umpan balik dan sebagainya. Setelah itu para wakasek akan menyalurkan kepada beberapa guru. Karena ada beberapa guru kalau misalkan langsung ke saya itu ada yang nervous, ada yang mules dan sebagainya. Jadi lebih baik saya menugaskan beberapa wakasek. Jadi wakasek terlebih dahulu untuk dikasih pengarahan. Jadi Bapak Ibu sebagai guru, misalkan Bapak Ibu sebagai guru itu langsung komunikasi dengan kepala sekolah untuk melakukan diskusi dengan beberapa wakasek. Bapak Ibu jangan merasa takut atau bagaimana karena sama-sama belajar, keluarkan ide Bapak Ibu apa saja yang harus dilakukan. Itu yang saya lakukan terhadap wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi saya ingin begini, ingin begitu karena Wakakur itu akan lebih tahu porsi guru yang mana yang ingin belajar, guru mana yang ambisi atau dan sebagainya. Jadi saya menyampaikannya kepada beberapa wakasek. Nanti beberapa wakasek akan menjelaskan kepada beberapa guru. Dan saya ketika rapasi akan menanyakan tugas yang saya nanti di rapat evaluasi akan menagih tugas. Dalam artian tugas yang apa saja yang Bapak Ibu lakukan sehingga harus berdasarkan alurnya, alur kinerjanya bagaimana dan sebagainya. Nanti beberapa guru akan melaporkan. Jadi perkembangan itu secara signifikan semua terangkul. Jadi tidak beberapa guru. Memang di sini di sekolah kami juga tidak semuanya guru setuju akan hal yang saya sampaikan, tapi saya berusaha untuk menyampaikan demi kebaikan. Jadi intinya harus berkolaborasi para wakasek, wakasek berkolaborasi dengan rekan guru, nanti rekan guru memberikan laporan di rapat evaluasi. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Oh ini masih dilanjutkan Bu Ervi. Pernah tidak Pak ada
pembedahan soal numerasi oleh guru-guru. Terima kasih pertanyaannya, Bu Endang. Ya, sekolah kami itu membentuk tim kerja, di mana tim kerjanya Spenda Sigap. Spenda Sigap ini berarti SMP 2 Sukasari, siap inovasi agamis dan untuk peduli. Itu saya seperti kombel belajar kami. Jadi ada timnya. Timnya itu saya terdapat 6 orang. Jadi ada tim literasi, ada tim numerasi, ada tim P5 dan beberapa kemitraan. Jadi itu satu tim itu bisa terbagi misalkan si A ke B atau B ke A dan seterusnya Bapak Ibu. Itu tim alternatif pembentukan tim literasi. Jadi nanti tim literasi memang di literasi di sekolah kami juga ini dalam proses untuk lebih baik masih tahap belajar. Karena ada beberapa hal saling mengandalkan guru-gurunya Bapak Ibu. Alasannya jauh, mengurus anak, dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah dengan adanya wakaf kesiswaan yang bisa menghandle dan menugaskan rekan-rekan yang lain. Termasuk wakaf kurikulum, humas, dan prasarana. Itu selalu datang pagi. Mungkin yang lainnya ada alasan karena manusiawi ya Bapak Ibu. Ada yang kesiangan, ada anaknya sakit, atau dan sebagainya. Makanya kami membentuk tim kerja. Ada tim kerja literasi, ada tim kerja numerasi. Jadi tim kerjanya adalah Spenda Sigap itu kalau di SMP kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Engel. Ini yang tadi punya Bu Erti masih Pak yang pembedahan soal numerasi oleh guru-guru. Tadi sudah dijawab belum ya? Bu Jojo jadi bertanya, Bu Jojo, kita masih punya 8 menit ke depan. Oh iya, tadi sempat dicuekin ya sama Bu Eni. Baik Pak Hidra, jadi tadi sebenarnya sudah ditanyakan sama teman-teman. Ini cuma menekankan lagi supaya saya nggak ada ini ya, nggak ada unak-unak nanti kalau Pak Hendra sudah pulang. Jadi saya nggak perlu chat secara pribadi ya Pak. Ya, Jadi gini Pak, misalnya di sekolahan tersebut itu ada guru yang eh, tidak mau itu diajak untuk seperti itu gitu dan kami juga sering melakukan apa namanya program dengan Bapak Kepala Sekolah, tapi ternyata program-program itu terhenti di tengah jalan gitu Pak. Karena ada beberapa guru yang menghentikan guru-guru lain untuk tidak melakukan program tersebut gitu. Untuk hal yang seperti ini bagaimana cara mengatasinya supaya nanti guru tersebut tidak menjadi apa namanya uh, tidak menular untuk guru-guru yang lain yang memang sudah bisa diajak untuk bekerja sama dan untuk mengembangkan program tersebut. Terima kasih Pak Indra. terima kasih banyak Ibu. Kebetulan Ibu ini mirip sekali dengan cerita apa yang saya alami di sekolah. Pertama kali saya kaget ya, sehingga saya keluar dari grup Bu. Jadi mungkin emosi dan sebagainya. Mungkin saya lupa menggunakan PSE dari guru penggerak Bapak Ibu ya. Jadi saking emosi saya keluar. Tapi dari situ beberapa rekan guru khususnya para wakasek itu langsung mendiskusikan dan ada yang japri ke saya. Pak, siapa gurunya kira-kira si Anu gitu. Nah, dari situ saya langsung berkumpul dengan para wakasek. Saya ingin ada perubahan. Saya tidak mungkin menegur salah satu guru ini. Kalau langsung sama saya mungkin akan lama gitu, tambah tambah benci gitu ya dalam artian. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah berdiskusi dengan para wakasek dan salah satu wakasek inilah yang sangat berjasa mendekati salah satu guru yang bersangkutan untuk kebaikan tujuan dan sebagainya. Memang bermula itu tidak mau mengakui karena ada beberapa rekan guru yang bukan rekan guru sih beberapa rekan memihak sama beliau gitu ya. Tapi setelah diskusi apa yang ininya, hingga akhirnya saya memanggil setelah reda dari dan masukan dari beberapa rekan guru, dan saya menanyakan, itu memang harus melakukan pendekatan, mungkin dia bermasalah, bukan bermasalah, ada masalah juga di rumah, Ibu,
ada juga kegiatan yang bercabang-cabang sehingga dia perlu perhatian dalam artian perhatian kok. Jadi intinya mah harus selalu diajak. Jadi kepala sekolahnya harus selalu menugaskan misalkan jadi MC atau jadi natulen dan sebagainya, dia pasti akan senang. Itu sih memang tidak seperti, oh ini mah ini susah. Memang iya susah. Karena sifat orang susah ya Bu. Kalau sudah mindsetnya males, males. Tapi dengan dukungan rekan-rekan, khususnya yang berbicara itu rekan, bukan berarti kepala sekolah saja, insya Allah akan berhasil. Jadi prosesnya memang lama, tapi bisa berubah Bu. Dan setelah 3 bulan ke sini ada perubahan mulai dari kehadiran mulai bagus, ngajar mau di kelas. Tadinya mah Bu selalu memojokkan diri, mulai dari lab IPA, pindah ke lab TIK, pindah ke musola. Tapi setelah saya tegur melalui rekan-rekan kerja yang ada di sekolah kami, akhirnya bisa ditarik dan bisa introspeksi diri. Itu sih Bu, intinya mah pendekatan. Kalau bahasa Sunda mah ngadehes atau mendekati dengan secara coaching klinik kayak gitu Bu, coaching-coaching gitu kalau di dalam guru penggerak. Jadi biar dia aja yang ngeluarin masalahnya itu. Akhirnya tahu, oh guru ini tuh begini. Itu yang saya dapat bermanfaat dari pendidikan guru penggerak. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Indra. Karena waktunya sudah hampir jam 9 ya, mungkin banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Pak Indra. Semoga kita nanti bisa mempraktekkannya di sekolah kita masing-masing. Mungkin ini sampai di sini ya Bu Cici, apa lagi? Iya, boleh. Kemudian Pak Hendra diberi kesempatan untuk closing statement Bu Eni. Monggo silakan Pak Indra mungkin untuk closing kita pada malam hari ini. Ya baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu Guru, bukan saya menggurui, tapi ini adalah hasil dari best practice yang saya alami di SMP 2 Sukasari, dan saya mencoba untuk berbagi praktik baik, termasuk di kabupaten saya sendiri. Hingga malam kemarin saya dinobatkan sebagai PNS inspiratif dari hasil kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa menginspirasi Bapak Ibu, di mana intinya kita harus tetap kolaborasi Bapak Ibu, dan prinsipnya kalau misalkan ada salah satu ataupun beberapa orang yang tidak suka saya atau yang suka, itu urusan dia. Jadi jangan diambil hati Bapak Ibu, tetap bekerja apa karena kita sebagai profesi sebagai guru, bekerjalah sebagai guru dan mencintai dunia pendidikan. Itu saja sih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Indra waktunya pada kesempatan malam ini. Semoga kita bisa menerapkan apa yang telah Pak Indra bagi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Indra. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Dari kami, saya cukupkan sekian Bapak Ibu semuanya. Acara pada malam hari ini saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia. Banyak sekali kekurangan dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa, Masya Allah ya Pak Hendra. Wah, materinya itu sedikit gitu, tapi mengena sekali ya Pak. Jadi langsung teman-teman langsung kayak mau langsung praktek, cuman ragu di antara berhasil atau enggak ya besok ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Wonosobo bisa mengambil praktek baik ini ya Pak. Jadi nanti dunia pendidikan di Kabupaten Wonosobo bisa lebih baik lagi. Baik Pak Hendra, terima kasih luar biasa materi malam hari ini. Ke teman-teman di Wonosobo mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan malam hari ini sebagai jembatan Pak Hendra nanti untuk datang ke Wonosobo secara offline. Ya, mudah-mudahan
di TPN atau di acara-acara lain bisa menghadirkan Pak Hendra untuk menghadirkan kepala-kepala yang ada di Kabupaten Wonosobo dan menjadi semua Kabupaten Wonosobo menjadi kepala-kepala sekolah yang inspiratif juga ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra sekali lagi dan Bu Eni juga terima kasih Bapak Ibu guru yang hadir pada malam hari ini selalu diberi kesehatan sampai bertemu lagi di Selasa depan di ngopi semalam ngobrol pintar Selasa malam komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang ke-158. Baik, Pak Ibu yang kami hormati, saya kembalikan ke Pak Catur. Silakan Pak Catur. Ya, terima kasih Bu Juju, Bu Eni, dan Pak Hendra yang hari ini kolaborasinya luar Pak biasa. Catur masih ready atau kepentar lagi ini? Enggak, suaraku dengar nggak? Sepertinya sudah enggak. Oh, Suaraku ada nggak? Pak Hendra ada suaraku? iya. Dengar, Suaranya dengar, mempil hilang Pak Catur. dengar Pak Catur. Oke. Dengar Pak. Ya, dan terima kasih ya buat Bapak Ibu yang hari ini sudah ikut join di Ngopi Semalam untuk edisi yang ke-157 dan sampai jumpa lagi di edisi yang ke-158. Dan saya izin ya Ibu Bapak untuk mengantarkan Pak Hendra sampai terminal karena di Wonosobo nggak ada bandara, nggak ada stasiun. Adanya terminal Dokar, Pak.